Rapat pleno itu adalah rapat pleno KPU bersama PPK dalam rekapitulasi dukungan calon persorangan. Di dalam rapat itu disebutkan bahwa mekanisme pengambilan keputusannya saat kita sudah membacakan berita acara dan mendapat persetujuan forum peserta rapat, yaitu PPK. Jika ada keberatan dari pasangan calon, memang ada regulasinya untuk mengisi berita acara KWK itu keberatan maupun kejadian khusus. Nah, itu sudah kita lakukan semua kemarin. Memang walaupun di akhir rapat itu saya belum sempat menutup, karena kan setiap rapat kita buka dan kita tutup karena situasional ya, force majeure dan ada kericuhan. Tapi dalam proses mekanisme pengambilan keputusan itu sudah dilakukan. Artinya itu pleno kemarin sudah sah gitu? Ya, sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tatib dan juga divisi. Walaupun tanpa kehadiran dan ketok palu itu? Kalau kehadiran kan di situ ada kan rapat pleno dihadiri bakal pasangan calon atau tim LU. Dalam rapat itu kan ada Dr. Jam juga wakilnya dan juga ada LU-nya. Walaupun yang itu kan sebenarnya meminta skor 15 menit kita setujui, setelah lewat 15 menit kita mulai. Saya hanya tinggal membacakan saja sebenarnya. Terkait keberatan yang dilakukan oleh tim dan IK ini seperti apa itu? Ya, ini sebenarnya di regulasinya secara konstitusi jika ada keberatan itu ada forum sendiri, bukan di dalam forum kita itu kalau memang ada keberatan dalam proses rapat pleno kita itu diajukan di proses sengketa Bawaslu, yaitu mulainya 3 hari kerja ya sejak diputuskan rapat pleno kita tanggal 21 itu terhitungnya ini hari pertama, hari Senin, Selasa dan Rabu. Dan memang dalam PKPU kita juga jadwal rapat pleno rekapitulasi itu tanggal 20 dan 21. KPU memilih tanggal 21. Nah, dan tidak ada lagi rapat pleno yang diminta untuk diulang atau dilanjutkan karena memang dalam PKPU-nya rapat pleno itu tanggal 20 dan 21. Dan itu sudah kita lakukan. Artinya sudah final Bang bahwa tim dari perseorangan nih tidak akan masuk untuk mengikuti kompetisi Pilkada Bandar Lampung ini ya? Itu nanti masih ada kesempatan ya, tadi kalau yang keberatan dalam rapat pleno kita itu mengajukan sengketa namanya ke Bawaslu. Bawaslu tadi jangka waktunya secara konstitusi ya, secara regulasi 3 hari kerja setelah rapat pleno kita, yaitu mulai hari ini sampai Rabu. Nanti ada mekanisme di Bawaslu itu 2 hari untuk mediasi para pihak, yaitu peserta dan penyelenggara. Itu dimediasi oleh Bawaslu. Sudah itu 12 hari kalau memang tidak ada titik temu, 12 hari itu dilakukan persidangan adjudikasi. Ya, para pihak bisa menghadirkan, misalnya dia keberatan terkait dengan proses rekapitulasi, dihadirkan bukti-buktinya. Jadi kita juga hadirkan bukti-buktinya, termasuk saksi. Jadi persidangan itu nanti di itu mekanismenya sebenarnya. Bang, terkait itu ada statement dengan IKE, ada beberapa RT yang merangkap jadi BPS. Kalau data kita Bang, ada berapa persen sih Bang yang dari RT merangkap menjadi anggota PPS gitu? Kalau di syarat kita menurut ad hoc ya, kita kan syarat utama adalah tidak terlibat partai politik. Kalau status profesi yang lain, memang ada surat pernyataan di kita dan bekerja penuh waktu. Dia tidak bisa misalnya merangkap, kayak ada sebagian kita bukan ini ya, misalnya jurnalis gitu ya. Dan teman-teman kita minta surat pernyataan bahwa dia bekerja penuh waktu dan tidak bisa jadi sampingan. Itu. Kalau sudah bekerja sebagai penyelenggara, dia kerja penuh waktu. Kalau profesi yang lain itu tidak bisa dilakukan rangkap gitu. Dan tidak ada di regulasi, tidak ada namanya RT dan lain-lain, hanya disebutkan bukan terlibat di partai politik. Bang, disarankan kandidat itu melapor ada rencana mereka melapor ke tindak pidana atau ke Bawaslu Bang sebenarnya Bang? Kalau di konstitusi regulasinya adalah kalau memang ada keberatan itu salurannya melalui sengketa di Bawaslu. Jadi secara
proses tadi belum final ya, masih bisa ada upaya-upaya lain lagi. Ya, yang diatur dalam regulasi maupun konstitusi ya. Konstitusinya adalah sengketa di Bawaslu terkait dengan pleno maupun hal-hal yang dilakukan. Ya, artinya masih ada kesempatan ya Bang Ya. kalau untuk mengikuti. Sebenarnya digunakan ini. Menggunakan yang konstitusinya terkait dengan sengketa di Bawaslu. Nanti kan kita di situ bisa kita sandingkan lagi data-data yang menurut dari pasangan calon, dia ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Kasih makan KPU pulang kita. Ayo. nanti kita lakukan pembuktian, termasuk kita hadirkan saksi dan lain-lain seperti persidangan umumnya di peradilan. Bang, kalau misalnya Dang Ike menggunakan partai politik untuk pengajuan itu masih bisa, Bang? Secara regulasi ya, proses itu masih memungkinkan karena memang ada kalau memang tidak lolos di calon persoalangan itu kemarin direvisi di BPKPU-nya masih memungkinkan untuk melalui jalur partai politik. Persidangan adjudikasi ya para pihak bisa menghadirkan misalnya dia keberatan terkait dengan proses rekapitulasi dihadirkan bukti-buktinya, jadi kita juga hadirkan bukti-buktinya termasuk saksi, jadi persidangan itu nanti di itu mekanismenya sebenarnya. Bang, Kalau memang ada keberatan. terkait itu ada statement dengan Ike, ada beberapa RT yang merangkap jadi BPS. Kalau data kita Bang, ada berapa persen sih Bang yang dari RT merangkap menjadi anggota PPS gitu? Kalau di syarat kita saat menentukan ad hoc ya, itu kan syarat utama adalah tidak terlibat partai politik. Kalau status profesi yang lain, memang ada surat pernyataan di kita dan bekerja penuh waktu. Dia tidak bisa misalnya merangkap kayak ada sebagian kita bukan ini ya, misalnya jurnalis gitu ya. Dan teman-teman kita minta surat pernyataan bahwa dia bekerja penuh waktu dan tidak bisa jadi sampingan. Itu. Kalau sudah bekerja sebagai penyelenggara, dia kerja penuh waktu. Kalau profesi yang lain itu tidak bisa dilakukan rangkap gitu. Dan tidak ada di regulasi tidak ada namanya RT dan lain-lain, hanya disebutkan bukan terlibat di partai politik. Bang, disarankan kandidat itu melapor ada rencana mereka melapor ke tindak pidana atau ke Bawaslu, Bang, sebenarnya, Bang? Kalau di konstitusi regulasinya adalah kalau memang ada keberatan itu salurannya melalui sengketa di Bawaslu. Jadi secara proses tadi belum final ya, masih bisa ada upaya-upaya lain lagi. Ya, yang diatur dalam regulasi maupun konstitusi ya. Konstitusinya adalah sengketa di Bawaslu terkait dengan pleno maupun hal-hal yang dilakukan. Ya, artinya masih ada kesempatan ya Bang Ya. kalau untuk mengikuti. Sebaiknya digunakan ini. Menggunakan yang konstitusinya terkait dengan sengketa di Bawaslu. Nanti kan kita di situ bisa kita sandingkan lagi data-data yang menurut dari pasangan calon, dia ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Kasih makan KPU pulang kita. Ayo. nanti kita lakukan pembuktian, termasuk kita hadirkan saksi dan lain-lain seperti persidangan umumnya di peradilan. Bang, kalau misalnya Dang Ike menggunakan partai politik untuk pengajuan itu masih bisa, Bang? Secara regulasi ya, proses itu masih memungkinkan karena memang ada kalau memang tidak lolos di calon persoalangan itu kemarin direvisi di BPKPU-nya masih memungkinkan untuk melalui jalur partai politik. Mengikuti kompetisi pilkada Bandar Lampung ini ya. Itu nanti masih ada kesempatan ya tadi kalau yang keberatan dalam rapat pleno kita itu mengajukan sengketa namanya ke Bawaslu. Bawaslu tadi jangka waktunya secara konstitusi ya, secara regulasi 3 hari kerja setelah rapat pleno kita, yaitu mulai hari ini sampai Rabu. Nanti ada mekanisme di Bawaslu itu 2 hari untuk mediasi para pihak, yaitu peserta dan penyelenggara. Itu dimediasi oleh Bawaslu. Sudah itu 12 hari kalau memang tidak ada titik temu, 12 hari itu dilakukan persidangan adjudikasi ya para pihak bisa menghadirkan
misalnya dia keberatan terkait dengan proses rekapitulasi, dihadirkan bukti-buktinya, nanti kita juga hadirkan bukti-buktinya, termasuk saksi. Jadi persidangan itu nanti di itu mekanismenya sebenarnya. Bang, Kalau memang ada terkait, keberatan. terkait itu ada statement dengan itu ada beberapa RT yang merangkap jadi BPS. Kalau data kita bang, ada berapa persen sih bang yang dari RT merangkap menjadi anggota PPS gitu? Kalau di syarat kita saat menentukan ad hoc ya, kita kan syarat utama adalah tidak terlibat partai politik. Kalau soal status profesi yang lain-lain, memang ada surat pernyataan di kita dan bekerja penuh waktu. Dia tidak bisa misalnya merangkap kayak ada sebagian gitu bukan ini ya, misalnya jurnalis gitu ya. Dan teman-teman kita minta surat pernyataan bahwa dia bekerja penuh waktu dan tidak bisa jadi sampingan. Itu. Kalau sudah bekerja sebagai penyelenggara, dia kerja penuh waktu. Kalau profesi yang lain itu tidak bisa dilakukan rangkap gitu. Dan tidak ada di regulasi, tidak ada namanya RT dan lain-lain, hanya disebutkan bukan terlibat di partai politik. Bang, disarankan kandidat itu melapor ke, ada rencana mereka melapor ke tindak pidana atau ke Bawaslu bang sebenarnya bang? Kalau di konstitusi regulasinya adalah kalau memang ada keberatan itu salurannya melalui sengketa di Bawaslu. Jadi secara proses tadi belum final ya, masih bisa ada upaya-upaya lain lagi. Ya, yang diatur dalam regulasi maupun konstitusi ya. Konstitusinya adalah sengketa di Bawaslu terkait dengan pleno maupun hal-hal yang berbeda. Ya, artinya masih ada kesempatan emang ya, Ya. kalau untuk mengikuti. Sebaiknya digunakan ini. Menggunakan yang konstitusinya terkait dengan sengketa di Bawaslu. Nanti kan kita di situ bisa kita sandingkan lagi data-data yang menurut dari pasangan calon, dia ada hal-hal yang